Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Amelie Soliha dari kelas 11 IPA 2, absen 17. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan di Bali. Yang pertama adalah latar belakang perlawanan di Bali. Ada beberapa sebab perlawanan di Bali ini terjadi, yaitu ada aturan-aturan yang ditetapkan Belanda yang membuat para raja Bali itu marah karena merasa terinjak-injak kekuasaannya oleh Belanda. Yang pertama, hukum tawan karang dihapus Belanda. Apa sih hukum tawan karang itu? Hukum tawan karang itu adalah hukum atau hak Bali merampas kapal yang berlabuh di Bali. Jadi jika ada kapal yang berlabuh di Bali, maka Bali mempunyai hak untuk merampas kapal tersebut. Yang kedua adalah raja harus melindungi perdagangan di Bali. Yang ketiga, Belanda diizinkan mengibarkan bendera di Bali. Yang sebab lain yaitu Belanda memonopoli perdagangan Bali. Belanda menuntut agar kekuasaannya diakui oleh raja-raja Bali. Hal tersebut membuat raja-raja Bali merasa diinjak-injak harga dirinya oleh Belanda. Maka berkorbanlah perang melawan Belanda. Yang kedua adalah perang-perang perlawanan Bali terhadap Belanda. Yang pertama ada Perang Buleleng. Perang Buleleng ini merupakan ekspedisi Belanda pertama. Jadi pada Juni 1846, Belanda mengarahkan pasukan dan kapal yang dipimpin oleh Engelbertus Batavus van den Bosch. Pasukan Belanda terdiri dari 1.700 prajurit, diantaranya ada 400 prajurit Eropa dipimpin oleh Letkol Gerhardus Becker. Ultimatum kepada Raja Buleleng berakhir pada 17 Juni dan pada hari berikutnya pasukan Belanda di bawah Abraham Johannes de Smet van den Broek tiba dengan perlindungan senapan laut. Prajurit Bali di sejumlah lebih dari 10.000 orang mencegah pendaratan tersebut, namun mereka mengalami kegagalan. Pasukan Belanda dapat maju ke pesawahan yang dikelilingi oleh pasukan Buleleng. Walaupun mendapatkan perlawanan sengit, pada hari berikutnya ibu kota Buleleng yaitu Singaraja berhasil dikuasai oleh Belanda. Pantai Buleleng diblokade dan Belanda menembaki istana raja dengan meriam dari arah pantai. Satu persatu wilayah berhasil diduduki dan istana jatuh ke tangan Belanda. Raja Buleleng berpura-pura mengalah dan sebagai patih, Ki Gusti Ketut Jelantik melanjutkan perlawanannya. Yang kedua ada Perang Jagaraga I. Perang Jagaraga I ini merupakan ekspedisi Belanda kedua. Dalam sejarah Perang Bali, perang ini juga dikenal dengan Perang Jagaraga yang berlangsung di tahun 1848. Pasukan Belanda berjumlah 2.400 prajurit yang sepertiganya adalah orang Eropa, sementara sisanya adalah orang Jawa dan Madura. Pasukan ditambahkan lagi dengan satu kompi prajurit kulit hitam Afrika yang kemudian berasal dari koloni Belanda. Mereka mendarat di Sangsit, Buleleng pada 7 Mei 1848 dengan dipimpin Major van der Wijk. Orang Bali kemudian menarik diri ke Jagaraga setelah orang Belanda. Benteng Jagaraga terletak di atas bukit. Bentuknya merupakan supit urang yang dikelilingi parit dan rajau untuk menghambat gerakan musuh. Selain Laskar Buleleng yang ada di sana, kerajaan lain seperti Karangasem, Mengwi, Gianyar, dan Klungkung juga mengirim bala bantuan sehingga pasukan Bali seluruhnya berjumlah 15.000 orang. Istri Patih Jelantik bernama Jero Jempiring juga menggerakkan para wanita untuk menyediakan makanan bagi para prajurit yang berperang. Dalam serangan tersebut, Belanda mengalami kekalahan. Yang kedua ada Perang Jagaraga II. Perang Jagaraga II ini merupakan ekspedisi Belanda ketiga. Pada tahun 1849, dalam sejarah Bali, Belanda kembali mengerahkan pasukan yang lebih besar, yaitu sebanyak 4.177 orang, sehingga terjadi Perang Jagaraga II. Perang antara rakyat Bali dan Belanda berlangsung selama 2 hari 2 malam, yaitu 15 sampai 16 April 1849. Belanda mengerahkan pasukan darat dan laut yang dibagi menjadi 3 kolonel. Kolonel pertama dipimpin
oleh Van Swieten. Kolonel kedua dipimpin oleh Lanbron de Vexella dan kolonel ketiga dipimpin oleh Poland. Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda setelah terjadi pertempuran sengit. Belanda kemudian berlayar ke Bali Selatan dan mendarat di Padang Bay untuk menyerang Klungkung. Sementara itu, Belanda juga bersekutu dengan kerajaan Lombok untuk melawan Karangasem yang sudah lama bermusuhan dengan Lombok. Pasukan Lombok ikut ke kapal Belanda dan turut menyerang para pemimpin kerajaan Buleleng. Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik terbunuh dalam pertempuran ini, sedangkan penguasa Karangasem melakukan ritual bunuh diri. I Gusti Ketut Jelantik menjadi salah satu dari para pahlawan nasional dari Bali. Kemudian Belanda melanjutkan serangan ke Klungkung, menduduki Goa Lawah dan Kusamba. Di sana pasukan Belanda terkena wabah disentri sehingga kekuatan pasukan menurun. Maijen Michels tewas ketika Dewa Agung istrikanya memimpin serangan pada malam hari terhadap Belanda di Kusamba. Belanda mundur ke kapal mereka ketika menghadapi kekuatan 33.000 orang dari Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung. Kerajaan Karangasem dan Buleleng menawarkan penyerahan diri sehingga akan disepakati perjanjian baru. Van Swieten kemudian kembali ke Padangkov dan pada tanggal 22 Juni tercapai persetujuan di mana Jembrana dinyatakan sebagai bagian dari Hindia Belanda dan kerajaan Bangli digabung dengan Buleleng. Perjanjian tersebut kemudian menjadi dasar dari kekuasaan Belanda atas Bali. Setelah itu, masih terjadi berbagai perlawanan dalam sejarah Bali. Tahun 1858, Inyoman Gempol mengangkat senjata untuk berperang melawan Belanda. Dan tahun 1868 terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Ida Madirai, tetapi keduanya gagal. Nah, jadi itu perang-perang perlawanan di Bali. Jadi itulah perang-perang perlawanan di Bali yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.